Ya, itu tadi ya jumlah bandara yang sudah dipindahkan. Tentu saja ada banyak sekali alasan mengapa kemudian bandara komersialnya dipindahkan gitu ya. Iya. Antara lain mungkin karena tidak memenuhi KKOP tadi Iya, itu, betul. atau mungkin juga sekitarnya memang tidak ideal untuk pendaratan dan juga penerbangan gitu ya. Oke. Ya, ini bicara soal KKOP, kita sepakat bahwa semua bandara harus punya daerah ataupun juga kawasan yang bisa memenuhi KKOP itu. Tapi kalau kita lihat, memang banyak pelanggaran di sini. Bagaimana itu bisa terjadi menurut Anda? Ya, sebenarnya kalau itu terjadi, kepala bandaranya itu yang mengawasi, dia tahu mana yang harus nggak boleh dibangun atau yang melanggar KKOP tadi. Dua, operatornya, si airline-nya itu juga kan nggak landing dan take off di situ jadi nggak nyaman, nggak aman, nggak safety gitu loh, nggak safety. Dia akan protes gitu loh. Jadi nggak mungkin bandara itu nggak ada KKOP gitu. Dan nggak mungkin bandara itu tidak terutama untuk sipil ya, tidak dijaga KKOP-nya. Tapi kadang-kadang kayak misalnya dulu kan di Kemayoran itu kan di tengah-tengah waktu di Jakarta. Nah itu udah nggak bisa nahan lah, istilahnya nggak bisa nahan, makanya dipindahin gitu, ke Cengkareng gitu. Ya kan, baik itu dari volume maupun dari kenyamanan dan keamanannya gitu loh. Jadi dipindahkan ke Cengkareng gitu. Nah ini juga demikian gitu, sampai sebenarnya bandaranya harus menjamin gitu, dan operatornya juga si pilot maupun si airline-nya dia akan melaporkan ketidaknyamanannya. Gitu ya. Kayak kita aja mau nyebrang jembatan misalnya, kita operatornya jembatannya kelihatannya nggak aman gitu loh, goyang-goyang dan bolong-bolong, itu kan nggak berani juga gitu loh. Ya, semakin banyaknya perumahan atau rumah-rumah yang merangsek ke lanut atau bandara, kita kemudian mungkin melihatnya ada semacam pembiaran atau mungkin ya dibiarkan begitu saja gitu ya. Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah memang peraturannya yang tidak diikuti? Selama dia tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di KKOP, itu nggak masalah gitu. Masalahnya akan menjadi tidak nyamannya orang-orang akan masuk ke airport misalnya dan sebagainya gitu. Oke, Pak, sekarang ini kan mau tidak mau kita harus mengakui bahwa memang sudah banyak sekali orang yang melanggar KKOP. Nah, ini sebaiknya memang dibiarkan saja seperti itu atau harus ada tindakan mengikuti KKOP yang sudah ada? Harus ditindak kalau melanggar, kalau kan, ada. Ya, artinya kan ada relokasi nanti untuk itu. Kalau misalnya kita ambil contoh seperti di Heathrow, London, itu ketika akan diperluas dan otomatis KKOP-nya juga diperlebar, maka orang-orang itu diberikan dana untuk ganti rugi ya. Iya, betul. Iya kan, untuk relokasi. Lantas bagaimana dengan di Indonesia ini? Sama, harus gitu juga. Kalau dia mau diperluas dan diperlebar, misalnya kayak yang diperlebar tuh di mana ya, di Bali ya, di Bali itu kan juga diperluas dan diperlebar dan tanahnya tuh harus diambil gitu. Jadi yang dulu itu harus dikorbankan gitu, harus dikorbankan. Yang dulu harus di-rearrange lagi gitu. Ada gudangnya dan sebagainya. Kan di airport itu kalau yang internasional itu kan hampir semua fasilitas harus ada di situ. Jadi tapi tidak boleh tinggi-tinggi karena ada KKOP itu, keselamatan penerbangan. Jadi yang sejajar dengan runway, yang horizontal dengan runway dan sebagainya itu kan diawasi gitu loh. Diawasi supaya kelihatan oleh tower, supaya kelihatan oleh pilot pada waktu mau take off landing dan. Iya. Anda tadi menyebutkan bahwa sebetulnya tidak terlalu masalah jika memang bandaranya ada di pusat keramaian gitu ya. Masalah. Namun kalau kita kemudian melihat kasus jatuhnya pesawat Hercules di Medan sendiri, pendapat Anda seperti apa? Kemudian ya kita kembalikan ke KKOP ini yang sepertinya tidak terlalu diikuti gitu. Nggak, sebenarnya gini, perumahan masyarakat itu dimanapun juga kalau ketimpa pesawat
itu bisa terjadi gitu. Iya. Ya, selama Namun kalau kita lihat dari areanya yang tidak jauh nah dari ini bandara sendiri, harus diselidiki apakah itu benar-benar melanggar KKOP penyebabnya atau karena penyebabnya dari pesawat itu sendiri gitu loh. Iya, Kalau pesawatnya itu sendiri tiba-tiba jatuh dimanapun juga tidak Iya. di dekat bandara, itu kan akan menimpa ke ini juga, ke masyarakat juga gitu. Iya, itu kita setujui memang seperti itu. Tapi saya mengutip dari kata Pak Geri kemarin ya, dan pengamat penerbangan juga, bahwa kalau misalnya itu take off itu permasalahannya mungkin teknikal ya. Tapi kalau misalnya landing itu bisa jadi human error. Kalau kita lihat ini menyulitkan tidak sih ketika perumahan gitu atau pemukiman itu dekat dengan bandara kemudian akan take off dan landing itu kan menyulitkan kan? Selama dia nggak melanggar KKUP kan dia landing harus ngelihat landasan dan ketahuan dari mana, dan itu nggak harus obstacle, istilahnya hambatan itu harus nggak ada gitu selama dia take off landing. Kalau ada hotel di sini runway-nya nggak kelihatan, ketutupan hotel, nah itu baru problem gitu. Oke, berarti juga harus diatur itu tinggi rendahnya semua bangunan tinggi ya. rendahnya bangunan harus diatur, bukan hanya lokasinya. Kalau lokasinya aja dia tidak melanggar KKOP, it's okay gitu. Oke. Ya, pengawasan secara berkala, Anda melihat ini sebagai satu upaya kah yang kita kemudian bisa lakukan ke depannya agar ya semuanya komit gitu terhadap KKOP-nya, kemudian Pemdanya juga komit tidak memberikan izin untuk pembangunan pemukiman, seperti apa? Ya itu harus semua pihak harus benar-benar committed terhadap paling nggak dua hal itu aja, paling hal security dan safety. Yang pertama safety sebenarnya, safety buat penerbang itu sendiri, buat pesawat itu sendiri turun naik, dan buat penumpangnya, buat pilot dan penumpangnya. Yang kedua security, kawasan itu misalnya jangan sampai ada motor melewat lewat di ini jadi ketabrak dan sebagainya, dan itu kan harus ke bandaranya atau kepala lanutnya di situ yang mengawasi gitu. Oke. Ya. Pak Samudra, kita akan jeda sejenak.